Satu minggu kerja di pupuk sama aja dengan 1 bulan kerja sebagai kepala cabang. Kalau omset per hari itu saya bisa di angka 30. Kuasa Tuhan itu pasti ada. Manusia diciptakan di bumi ini tidak diciptakan untuk pengangguran, tetapi semua ada manfaatnya, gitu Mas Ferry ya. Apapun bisa dimanfaatkan, apapun bisa dijadikan cuan, dijadikan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV. Nah, kali ini Man Untung beda dari sebiasanya. Man Untung kali ini mencoba ingin menggali kepada para pengusaha di balik kita kemarin jalan-jalan terkait dengan membantu sana sini. Nah, kita saat ini ingin menggali potensi-potensi terutamanya para pengusaha, baik pengusaha muda maupun pengusaha yang sudah melalang buana. Dengan tujuan apa? Mudah-mudahan program ini nanti bisa menginspirasi kepada para pemuda di Banyuwangi khususnya dan di Indonesia pada umumnya untuk ikut berkarya. Saat ini kita bertemu dengan salah satu pengusaha muda ini, Mas Ustadz Ferry Musa. Nah, ini ceritanya sangat menarik. Beberapa kali saya melihat profil dari Mas Ferry ini. Mas Ferry ini mulai dari bawah hingga saat ini bisa saya katakan sukses. Nah, kenapa sukses? Ini bisnisnya saat ini yang saya lihat ini mungkin tidak masuk akal, dan bisa dikatakan kita di rumah, di sekitaran kita ini banyak potensi dan yang harus kita manfaatkan. Nah, ternyata Mas Ferry ini sudah memanfaatkan betul. Nah, apa bisnisnya? Kita akan bertanya langsung kepada Mas Ferry Musa. Oke, Mas Ferry, terima kasih sudah ikut bergabung di Banyuwangi 1 TV, di Man Untung Jalan-Jalan. Mudah-mudahan ini menginspirasi para pemirsa Banyuwangi 1 TV untuk ikut jejak dari Mas Ferry ataupun berbagi pengalaman Mas Ferry terkait dengan perjalanan Mas Ferry selama ini dari awal hingga saat ini. Nah, saya dengar ini usahanya sudah cukup besar, bisa kirim-kirim sampai luar kota. Nah, luar pulau. Luar pulau, luar pulau. Apa usahanya? Kita tanya langsung kepada Mas Ferry. Oke, Mas. Bisa diceritakan untuk saat ini usaha yang dijalankan ini sampai kirim-kirim ke luar pulau, ke seluruh hampir luar kabupaten, bahkan sampai luar pulau. Ini apa usahanya yang ditekuni, yang digeluti saat ini, Mas? Ya, terima kasih Banyuwangi TV. Ya, mudah-mudahan semuanya yang nonton ini semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih ya. Nah, ini awal mulanya dari kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk. Ya, pertama kali di bulan Januari tahun 2021. Pas corona ya? Pas corona. Jadi pada saat itu saya banyak teman-teman petani-petani yang kebingungan karena pupuk langka, ini langka, cari yang subsidi juga agak kesulitan, jadi gitu. Nah, akhirnya saya buka-buka di internet apa sih pengganti pupuk yang paling bagus untuk tanaman. Ternyata di sana itu ada organik gitu. Sedangkan organik di lingkungan saya, di lingkungan tempat saya tinggal itu banyak dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Awal mulanya saya ini datang ke kandang kambing. Awal mulanya dari sana saya ambil kambing itu sendiri, saya aplikasikan ke tanaman saya. Alhamdulillah hasil tanpa ada unsur kimia sama sekali. Terus saya presentasikan ke teman-teman saya yang ada di daerah Sukorejo, Bangorejo. Nah, di sana kebetulan ada nama salah satu petani sukses namanya Bapak Haji Kafarudin.
waktu itu dia sharing sama saya, kenapa kok Mas Ferry hanya fokus ke Palawija, kenapa nggak ke Buah Naga saja, karena Buah Naga juga membutuhkan pupuk dan juga pupuk yang mereka cari rata-rata yang minim, artinya yang dananya minim. Gitu. Meminimalisir dana. Jadi beliau tanya sama saya, apa sih yang dibutuhkan Buah Naga? Ternyata pupuk yang punya nilai panas yang lebih tinggi daripada pupuk lainnya. Saya cari di sana, ternyata yang paling cocok di sana itu adalah pupuk ayam petelur kan gitu. Nah, pada saat itu saya coba ngasih Bapak Kafarudin itu 1 truk. Saya ngambil dari beberapa kandang milik teman saya. Artinya lah ini laku nggak laku terserah sudah, yang penting saya kasihkan produk ini. Ternyata pada saat saya kasih diterima sama beliau, langsung diaplikasikan ke tanamannya Buah Naga. Kurang dari 1 bulan itu sudah terlihat hasilnya. Tuh Bapak Kafarudin itu sudah terlihat hasilnya jauh lebih bagus daripada yang belum dikasih organik ayam petelur. Itu ceritanya. Nah, dari sana banyak tetangga-tetangga yang tanya ke beliau, ini kok bisa pakai, kok bisa bagus seperti ini, pakai apa, pupuk apa, paling pupuknya mahal ya ini. Bilangnya Pak Kafarudin, enggak, pupuknya gratis. Gratis dari siapa? Dari Rogo Jambi, bilang gitu. Akhirnya saya ditelepon, Pak ini kadang ada pupuk gratis. Iya, organik. Gimana Pak? Ya kalau gratis saya mau ngambil gitu. Ya udah saya kasih gratis tuh. Jadi 2 kali pengiriman saya kasih gratis. Ya? Tidak dapat angka sama sekali, bahkan minus karena operasional. Pada saat berjalan hampir 6 bulan berjalan, nah, masa musim berkembang, ternyata pupuk yang pakai pupuk saya hasilnya sangat maksimal. Akhirnya dari sana banyak orang-orang yang minta pupuk ke saya secara gratis, tapi waktu itu saya kasih yang gratis sudah selesai. Ini ada angkanya sekian. Akhirnya diterima sama masyarakat wilayah selatan. Nah, ganti hari orderan semakin banyak, dan bahkan sampai di 2022 di bulan Maret saya setiap hari 2000 sak keluar setiap hari sampai per hari ini 2000 sak. Iya. Oke pemirsa Banyuwangi TV, menarik sekali ini. Nah ini potensi yang sangat luar biasa. Makanya kenapa saya menemui Mas Ferry ini, karena dia sudah terkenal. Hari ini sudah terkenal sebagai juragan telek. Juragan telek. Tetapi tidak seperti telek. Mungkin telek di mata masyarakat, di mata pemirsa sangat kotor, jijik, bau. Tetapi disitulah ternyata Mas Ferry ini bisa mengelola telek ini menjadi uang. Nah luar biasa. Dan ada tadi yang sudah disampaikan trik-trik Mas Ferry, salah satunya usahanya telek ini jalan, ternyata dia menggratiskan dulu 2 kali gratis gitu Mas Ferry. Ya, 2 truk ya. 2 truk. Wah cukup besar nih 2 truk ini, ongkos kirimnya aja berapa, untuk yang tenaganya saya berapa. Tetapi di setelah inilah ternyata ada barokah, bisa dikatakan barokah gitu ya. Ada permintaan yang cukup besar. Artinya Mas Ferry ini bisa memancing dulu ya, membuktikan dulu bahwasanya pupuk ini sangat bagus seperti itu, makanya digratiskan. Ya. Nah, dan saat ini sudah 2000. Sangat menarik ini, 2000 setiap hari 2000 sak ya. Paling jauh ngirimnya di mana? Riau. Wah, luar biasa. Dari Banyuwangi ke Riau. Ini biayanya saja juga lumayan besar ya. Berarti sana sangat membutuhkan. Bahkan waktu pupuk saya datang ke sana kan biaya operasional saja waktu itu 21 juta untuk armadanya saja. Setelah barang itu diterima, mereka langsung aplikasikan. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, bisa untuk peremajaan tanah. Itu order lagi ke saya, tapi saya stop karena apa? Kasihan dengan biaya operasional. Saya kasih dia ilmunya, biar agar dia bisa memanfaatkan peternakan yang ada di daerah sekitar. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia sudah berjalan gitu, tanpa dia mengambil produk dari sini, langsung ke Riau sendiri. Nah luar biasa ini. Ternyata Mas Ferry ini jenengan ini
suka membagikan ilmu ya. Ya. Nggak ikut nggak takut kesaingan gitu. Nah, ada Allah. Wah, ada yang Ngapain ngatur gitu? sendiri. Nah, luar biasa ini sesuatu yang beda dari pebisnis mungkin yang lainnya. Mas Ferry ini sangat welcome terkait dengan ilmu yang dipunya, selalu berbagi. Karena kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Ya, pasti itu. Sudah ada yang ngatur ya. Pasti. Dulu sempat sebelum ke telek ini, ke pupuk ini, Mas Ferry ini apa? Kebetulan dulu saya ada di perbankan. Ya, dan kebetulan juga terakhir saya jabat sebagai kepala cabang. Kepala cabang. Kepala cabang Di salah satu perbankan Iya. di Banyuwangi. di Banyuwangi. Saya jalani selama 1 minggu. Pada saat saya jalani selama 1 minggu, ini kok ternyata hasil dari pupuk ini sendiri itu sama pekerjaan saya, hasil dari pekerjaan saya di perbankan itu Jauh lebih. 1 minggu kerja di pupuk sama aja dengan 1 bulan kerja sebagai kepala cabang. Hasilnya Hasilnya ya. kayak saya langsung resign dari kepala cabang itu sendiri. Luar biasa. Artinya ketika usaha ini itu sangat potensi ya. Potensi selagi orang masih membutuhkan makan dari hasil bumi seperti padi, buah-buahan, insya Allah bisnis ini tetap berjalan. Kenapa kok Mas Ferry ini berani, artinya berani, bisa dikatakan sudah menjadi, bisa dikatakan orang yang punya jabatan lah di perbankan itu, di Ya. kepala cabang, kok sampai memutuskan untuk berhenti dan usaha gitu, usaha telek ini. Pasti kan dulu pertama kali kan yang namanya orang itu ada ketakutan ketika sudah saya bekerja ikut sama orang, mau keluar dan mau berkarya sendiri itu pasti ada ketakutan. Pertama mungkin dari biaya, yang kedua apakah bisa, apakah laku seperti itu. Nah, untuk menguatkan seperti itu, ini apa ada trik-trik sendiri mungkin? Kalau dari saya sendiri seperti ini, ada kan istilahnya itu dalam agama kita ini yang namanya penistaan agama. Penistaan. Ya. Nah, penistaan agama kan banyak terjadi di Indonesia ini kan. Nah, kalau menurut saya penistaan agama yang sesungguhnya adalah takut tidak bisa makan. Tuh. Takut tidak bisa bekerja, takut menghadapi hari esok, itu termasuk penistaan agama bagi saya. Makanya saya pada saat saya resign, memutuskan untuk berhenti dari kepala cabang itu sendiri, nah, saya punya keyakinan saya tidak takut besok entah makan apa, besok entah itu saya usaha, padahal tidak takut. Yang jelas saya kerja pada diri saya sendiri, dah bismillah saya kerjakan itu. Tidak memikir nanti ke depan ini saya akan bekerja apa, terus dana apa yang saya pakai itu enggak ada ya? Tidak. Berarti pertama yang ditancapkan adalah niat yakin Niat gitu. yakin itu aja. Luar biasa. Jadi keyakinan ini bisa mewujudkan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Ini loh kotoran, limbah, sampai laku kelas seperti ini, dan bahkan sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di sini, bahkan yang ada di luar pulau. Oke, pemirsa Banyuwangi TV, luar biasa cerita dari Mas Ferry ini. Artinya dengan keyakinan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, ini akan menimbulkan sesuatu yang pasti gitu. Pasti. Ya, memang luar biasa, betul memang. Contoh mungkin sekarang ada pesawat terbang, padahal manusia dulu ketika diciptakan kan nggak masuk akal kok ada yang terbang seperti itu. Ya. Tapi karena keyakinan manusia, saya pasti bisa membuat pesawat terbang, dan sekarang bisa dinikmati juga. Ternyata bisa ya. Termasuk itu diaplikasikan ke dunia usaha pun juga bisa. Bisa. Ketika kita mungkin banyak di Banyuwangi 1 TV pemirsa, di masyarakat yang saat ini mungkin lagi kesusahan, yang lagi bingung bekerja, yang mungkin lagi dipecat dari pekerjaannya, resign dari pekerjaannya, tidak perlu khawatir gitu Mas. Tidak usah khawatir. Berarti yang harus ditancapkan pertama Keyakinan. Yang kedua mungkin ada lagi Niat untuk kita untuk bisa istilahnya lebih baik daripada hari sebelumnya, itu aja Mas intinya.
tetap berusaha, kenal dengan analisa sekitar, apa yang bisa kita artinya kita baca, kita lihat gitu. Ya, kita analisa potensi apa yang bisa kita nanti dijadikan uang, itu aja. Berarti sebenarnya apapun bisa dijadikan uang. Apapun bisa. Ya, kayak contoh seperti ini. Telek ya. Telek itu bisa dijadikan uang. Luar biasa pemirsa. Telek ini mungkin di sekitaran kita banyak. Ya. Di sebelah rumah kita ada kandang kambing, kandang sapi, bahkan kandang ayam. Ternyata itu bisa dijadikan uang. Gitu Mas Maria. Bisa. Nah, mungkin masyarakat yang saat ini di seputaran rumahnya ada potensi itu, mungkin masukan dari Mas Ferry gimana? Nah, gini, untuk teman-teman yang ada di Banyuwangi khususnya, kalau misalkan di daerah kalian, teman-teman ada yang memiliki peternakan kambing, sapi, kelinci, bahkan ada gedung walet yang ada kelelawarnya itu, atau ayam petelur, ayam boiler dan lain sebagainya, yang istilahnya itu banyak timbunan kotoran-kotoran hewan-hewan tersebut, silakan panjenengan packing sendiri, nanti bisa langsung hubungi saya, sebanyak-banyaknya saya beli tuh. Dan angkanya nanti tergantung, karena setiap item itu beda angkanya, tapi yang jelas semua saya beli kecuali dari hewan karnivornya, tidak bisa. Karnivornya seperti kucing. Kucing itu tidak bisa, tapi lain itu kayak ayam dan yang lain bisa. Bisa. Kelelawar juga bisa. Bahkan kalau ada yang punya stok, ternyata tahu tempatnya kotoran kelelawar, saya beli mahal itu. Kotoran kelelawar? Iya. Saya beli mahal. Satu bahkan saya berani nimbang kalau itu. Per kilo ya? Bisa per kilo. Oke pemirsa, ini juga potensi luar biasa. Mungkin pada masyarakat yang saat ini di rumahnya dihuni kelelawar ataupun di sampingnya, nah kotorannya ini sangat mahal sekali. Ada bocoran kira-kira berapa? Per kilo ya 1.200 per kilo. Per kilo 1.200. Itu telek 1.200. Nah telek ini juga ya mungkin sama masyarakat dibuang-buang gitu ya. Nah ini dihargai per kilo 1.200 sama Mas Ferry. Mungkin masyarakat yang punya potensi ataupun yang tahu itu bisa langsung hubungan dengan Mas Ferry. Ya, bisa langsung hubungan Mas Ferry, bisa dikomunikasikan langsung, dan mungkin masyarakat yang ingin belajar di dunia pupuk, dunia pertelean, mungkin bisa nggak Mas Ferry nanti membagi ilmunya, gitu, share ilmu gitu. Bisa sharing nanti. Karena ada kualitas ya. Kalau di telek ini kan pasti kan orang mengira, oh telek itu bau, telek itu basah, nggak bisa kering. Tapi nanti ada trik-trik sendiri agar telek-telek yang sudah kering, yang basah itu cepat kering itu ada. Nah, itu ada fermentasi khusus, ada namanya fermentasi alami dan fermentasi kimia, itu ada. Tapi lebih bagus fermentasi alami. Itu dana juga minim nanti. Kalau kimia kan pasti membutuhkan dana untuk fermentasinya. Berarti alami itu cukup berarti dilihat dari masa ya, panjang masanya. Iya. Jadi setiap kotoran itu jatuh dari hewan, tiap 1 minggu sekali kita dirotari. Jadi jatuh lagi, kita rotari lagi. Itu dalam waktu 1-3 bulan itu sudah kering dan tidak ada bau sama sekali. Dan untuk teman-teman yang kepingin fermentasi alami, siapkan. Kalau misalkan kita punya kandang ada di lingkungan penduduk yang padat, itu harus disiapkan ya. Satu, yang pertama itu jahe, yang kedua terasi, yang ketiga itu empat, yang keempat molase. Itu 4 ini bisa dijadikan untuk fermentasi pupuk itu sendiri. Jadi kotoran ini tidak ada bau sama sekali. Untuk bandingannya, jahe itu 1 kilo, terasi itu 4 batang, molase cukup 1 liter, empat cukup 1 liter, dan ada penambahan lagi gula merah 1 kilo. Nah, airnya 20 liter. Nanti difermentasi di minggu pertama, dibuka tutupnya, nanti amonia keluar semua, langsung ditutup kembali. Di minggu kedua juga dibuka lagi,
itu amonia juga keluar lagi. Di minggu ketiga itu dibiarkan sampai minggu keempat. Setelah minggu keempat baru diaplikasikan pakai semprot ke semua kandang-kandang itu. Jadi tidak ada bau sama sekali. Tidak ada bau ya? Sama sekali tidak ada bau. Meskipun panjenengan nanti ingin beternak di dalam rumah pakai metode seperti itu, insya Allah tidak mengganggu. Nah, ini juga masukan ilmu ini. Ternyata ada cara agar tidak bau gitu, Mas. Karena memang ada beberapa ini di masyarakat yang mungkin mereka merawat ayam, mentok ataupun kambing seperti itu kan, yang ditakutkan kan bau di masyarakat. Kalau di tengah kampung, sebelah kampung kan bau. Berarti ada cara itu tadi ya. Itu perlu dicatat masyarakat, mungkin yang kepingin tidak bau. Salah satu triknya itu nggih, Mas Ferry. Nah, masuk itu juga ilmu untuk masyarakat yang mungkin biar tidak bau di ternakannya, bisa juga. Atau gini Mas Ferry, kira-kira Mas Ferry mau berbagi enggak? Banyak petani yang saat ini bisa dikatakan itu masih tidak paham dengan pupuk organik, enggan untuk menggunakan pupuk organik. Mereka masih menggunakan pupuk semacam urea seperti itu, kimia kan. Nah, kimia. Nah, seandainya jika ada petani, mungkin juga banyak petani yang merawat kambing, merawat sapi. Nah, itu biar dijadikan pupuk, itu mungkin ada cara atau trik tersendiri Mas Ferry untuk mengolah agar mereka mungkin tidak lagi beli pupuk kimia, mencoba pupuk yang mereka buat sendiri seperti itu. Ya ada, tapi ya tetap kita pakai kimia, tapi nggak banyak. Nggak banyak gitu. Ya mungkin kita pakai urea hanya sedikit aja. Tapi bandingannya nanti 1 ton organik, urea hanya 1 genggam saja. Tuh caranya seperti ini. Kalau untuk padi ya sebelum disingkal, kotoran itu yang masih basah, kotoran kambing ya, kita tadi ngomong basah kambing ya. Kalau kotoran ayam ke padi itu kurang baik, kurang bagus, karena kasihan nanti yang kerja gatal-gatal ayam. Dan juga ayam nanti kalau kena air dilep dia hilang. Itu kalau ke padi. Kalau ke padi mending pakai 1 sapi, yang kedua pakai kambing. Caranya seperti itu. Jadi kambing yang masih setengah kering itu sebelum disingkal itu dikasihkan dulu ke lahannya. Setelah dikasihkan lahan baru dilep, kasih air. Nah, setelah 1 hari 1 malam air sudah mulai nyusut, nah didiamkan sampai benar-benar keadaannya, kekeringannya itu sudah bisa disingkal. Setelah itu dilihat kondisinya tanahnya sudah bisa disingkal, baru disingkal. Nah, setelah disingkal udah diamkan sampai media tanam itu seperti padi yang bibit itu masuk ke tanah kalau untuk padi. Tapi jangan sampai padinya itu sudah tanam pupuknya masuk, jangan. Kalau organik sebelum padi tanam baru organik masuk. Oh, perbedaannya itu ya? Iya. Kalau organik ini malah sebelumnya sebelum tanam harus dimasukkan dulu. Berarti nggak ada tambah-tambahan yang lain. Nah, mungkin kayak kita mau nanam padi tadi, ketika masyarakat petani ini punya lahan padi tapi dia punya kambing, langsung ditebar gitu aja. Langsung ditebar. Oke pemirsa, ternyata sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dan itu nanti hasilnya seperti apa? Maksudnya hasil itu bisa meminimalisir angka pupuk kimia. Oh gitu. Iya. Atau untuk bisa meremajakan tanah? Bisa, sangat bisa untuk meremajakan tanah. Permajaan tanah pun juga bisa ya? Iya. Atau juga masyarakat mungkin yang tidak punya peternakan, ya bisa kontak-kontak Mas Ferry juga. Bisa ya? Ya, alhamdulillah per hari ini sudah 108 peternak yang sudah gabung sama saya. 108 titik peternak ya? Itu Banyuwangi saja atau? Banyuwangi, Sekaresidenan. Banyuwangi, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo. Sudah kontrak, sudah gabung Mas Ferry ya? Gabung sama saya. Luar biasa, berarti stok melimpah ya? Alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Setiap hari saya kirim 5 truk itu minimal. 2 dari Jember, 3 dari Banyuwangi. Itu setiap hari perputaran seperti itu. Nah itu pemirsa, apakah tidak mau ingin berusaha di dunia usaha seperti Mas Ferry? Kira-kira
kalau bisa Mas Ferry bisa berbagi nggak hasil usaha ini sampai berapa seperti itu? Kalau kita ngomong omset apa? Omset ya. Omset. Kalau omset per hari itu saya sudah di angka 30 Per hari? per hari. Di angka 30 juta per hari. Kalau untuk hasil bersih ya gimana ya mau ngomong ya? Yang jelas berkali lipat dari kepala cabang tadi ya. Berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat. 4 kali lipat pemirsa. Jadi omsetnya Mas Ferry ini per hari 30 juta dan hasil bersihnya 4 kali lipat dari gaji sebagai kepala cabang. Luar biasa. Apakah pemirsa berminat untuk di dunia usaha? Ya seperti ini hasilnya. Intinya kalau berusaha itu jangan mudah takut gitu Mas Ferry ya? Ya, jangan mudah takut. Tapi selama ini Mas Ferry di dunia usaha ini ada pengalaman, ada kejadian yang membuat Mas Ferry itu bisa dikatakan bangkrut ataupun sesuatu yang waduh, wah kejam sekali dunia usaha ini, kok saya sampai seperti itu. Ada nggak cerita-cerita? Ada. Kalau di dalam dunia pertanian ini ya ini maaf aja ya. Untuk modal sangat minim sekali. Sangat minim sekali kalau untuk modal. Per satu ritnya itu kemungkinan kita hanya bisa modal di angka 5 juta per satu rit itu. Nah, kalau dikatakan mendekati bangkrut itu kayaknya saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ada kayak contoh tadi malam 3 rit saya kirim ke Malang. Sudah nyampe ke Malang karena mungkin karena suhunya beda Banyuwangi sama Malang, itu merubah kadar yang ada di dalam kompos itu tadi, yang seharusnya di sini sudah N-nya maksimal, sampai Malang ternyata N-nya berubah karena suhunya. Nah, ya akhirnya barang itu ditolak gitu. Barang ditolak, ya udah saya terima aja, meskipun dengan keuangan ya lumayan cukup besar itu wis saya terima aja, wis biarin, namanya risiko pekerjaan. Nah, ternyata pada saat lepas dari Malang ya ada yang nerima ini. Ada yang nerima ya? Langsung diterima. Hari ini tadi langsung diterima 3 truk itu tadi. Tapi di sisi posisi terendah pernah nggak Mas Ferry? Artinya mencoba dunia usaha sebelum telek ini gagal gitu. Pernah nggak? Pernah. Saya pernah dulu sebelum di telek ya masih di perbankan itu saya juga membuka peternakan juga, yaitu budidaya cacing. Oh, budidaya cacing. Ya, sempat besar karena saya fokus ke pengolahan pupuknya waktu itu. Kalau pupuknya sampai sekarang jalan, kalau pupuk cacing sampai sekarang jalan. Cuma untuk tempat produksinya sudah saya pindah ke Jember. Karena di sini cuaca yang tidak memungkinkan. Saya di sini dulu 20 titik kandang. Ya. Estimasi kerugian sudah Avanza. Avanza ya? Avanza dulu. Itu pemirsa, berarti. Tapi alhamdulillah. Ini sebenarnya rahasia ini antara saya, karena keluarga saya nggak tahu kerugian saya seperti apa dulunya. Tapi yang mereka tahu, waduh, kayak tapi nominal angkanya nggak kasih tahu. Tapi waktu itu saya hutang. Saya jadi kepala cabang itu yang hutang saya, yaitu ke budidaya cacing itu sendiri. Ternyata setelah saya ada di dalam dunia pertelean, kurang dari 4 bulan selesai hutang saya. Kembali lagi ya. Iya. Nah, ternyata mungkin banyak juga ya di dunia usaha ini, mungkin di pemirsa Banjua TV yang saat ini lagi baru menekuni dunia usaha dan pernah mengalami kayak Mas Ferry ini tadi sampai punya utang yang begitu besar karena mungkin bisa dikatakan tidak jalan dan punya utang. Berarti intinya tetap harus jalan. Harus jalan. Tidak boleh nyerah gitu. Tidak boleh nyerah pemirsa. Terus jalan. Terakhir Mas Ferry, mungkin ada salam ke pemirsa, motivasi ke pemirsa, ataupun semacam pengalaman dari Mas Ferry ini agar pemirsa Banyuwangi 1 TV yang ingin menekuni dunia usaha itu tetap semangat, termotivasi. Apa Mas?
Mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, kalau untuk berusaha kita jangan patah semangat. Itu aja. Terus kalau kita mengalami jatuh, kita juga jangan patah semangat, tetap kita terus berusaha. Nah, karena apa ya, di dalam dunia usaha pasti mengalami jatuh bangun, itu pasti juga. Ya, seperti saya sendiri pernah mengalami jatuh yang sangat dalam sekali. Tapi alhamdulillah karena saya tidak pernah takut sama kuasa Tuhan, udah jalan terus, usaha terus. Akhirnya alhamdulillah saya tidak pernah menemukan titik kejenuhan dalam usaha saya. Sekali lagi ya, untuk teman-teman yang kepengen gabung sama saya terbuka. Siapapun yang kepengen gabung, kepengen ikut kerja sama saya, bukan kerja ya, tapi kerja sama saya terbuka. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau menyuplai saya kotoran kambing, silakan. Kotoran sapi, silakan. Kotoran kelelawar, silakan. Saya terbuka semua. Bahkan urin-urin dari hewan-hewan pun saya terima semuanya. Jangan itu, kalau kotoran-kotorannya limbah-limbah itu, limbah gergaji, saya juga nerima semua. Kotoran limbah gergaji nerima juga? Nerima semua, Mas. Entah itu dari kayu yang keras ataupun kayu yang lembek, saya terima semuanya. Jadi untuk teman-teman yang seneng di rumah, nggak mau jalan-jalan karena takut kerja, terus pendidikannya rendah, takut ngelamar ditolak, udah lihat sekeliling kalian. Kalau memang di sana itu ada potensi yang seperti saya sebutkan tadi, setor ke saya. Insya Allah saya terima. Sebanyak-banyaknya saya terima semua. Setiap hari, alhamdulillah. Ya. Kan di sini kan ada tanaman ketepeng seperti ini. Itu yang kering-kering ini loh saya bisa nerima. Nah, kayak ini. Ini saya terima itu per satu bungkusnya itu tanpa ditimbang itu Rp2.000. Yang kering-kering, daun-daun yang seperti ini, tapi yang kering yang berjatuhan. Rp2.000. Ini berarti ini bisa yang kering. Yang kering Mas Ferry? Iya, yang kering bisa jatuh. Atau yang harus jatuh atau? Yang jatuh, yang kering otomatis jatuh. Kalau yang seperti ini yang ditebang? Pokok kering, saya terima. Luar itu biasa. Satu bungkus biasanya anak-anak terima ke saya itu isinya 30 lembar. Itu 2.000. Satu bungkus 30 lembar? Iya, itu Rp2.000. Tuh. Dan ini seperti ini. Jadi cuan ini, teman-teman. Kita tadi nggak tahu duduk di bawahnya cuan ini ternyata. Ini berserakan ini, kalau dikumpulkan ini, habis ini Banyuwangi TV mau ngumpulkan, mau dijual ke Mas Ferry. Ya, siap. Rp2.000 ini. Rp2.000. Luar biasa. Ya. Ternyata apapun bisa dijadikan uang. Ini fungsinya ini untuk untuk kita kalau punya ikan itu stres, ya. Kita kasih daun ketepeng ini, dia juga nggak stres lagi. Siap pemirsa Banyuwangi TV, potensinya sangat luar biasa dan sangat banyak sekali kepada pemirsa Banyuwangi TV, terutama anak-anak muda ini. Sudah disebutkan oleh Mas Ferry potensi-potensi yang ada di sekeliling kita. Segera cari, Mas Ferry siap nampung. Siap nampung. Jika pemirsa Banyuwangi TV bingung untuk menemui Mas Ferry, mungkin bisa disebutkan di mana alamatnya Mas Ferry? Di Jalan Surongganti, ya. Jalan Surongganti, Dusun Lateng, Desa Geladak, Kecamatan Rogojati. Posisinya timur Masjid Besar Dusun Lateng. Tanya aja di sana namanya, saya pasti insya Allah tahu. Oke, itulah tadi obrolan kita dengan Mas Ferry. Banyak potensi yang sudah disebutkan, ternyata inilah berkah kita ngobrol gitu Mas Ferry ya. Yeah. Mungkin dari teman-teman ada potensi, ada apa namanya itu di sekitar rumahnya yang potensi untuk bisa dijual ke Mas Ferry, monggo silakan. Sangat banyak pastinya, sangat banyak ini. Ini telek ini di mana-mana mungkin dibuang gitu ya. Buang. Ternyata bisa menjadi cuan. Di Mas Ferry bisa menjadi cuan. Sudah jelas tadi per hari 30 juta. 30 juta dengan omsetnya 30 juta. Dan biaya modalnya minim, 5 juta sudah bisa jalan gitu Mas Ferry ya? Bisa jalan. Bisa jalan. Nah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat tetap bagi pemirsa Banyuwangi TV. Ingat, kuasa Tuhan itu pasti ada. Pasti ada. Ngoten Mas Ferry ya? Kuasa Tuhan itu pasti ada. Manusia diciptakan di bumi ini
tidak diciptakan untuk pengangguran, tetapi semua ada manfaatnya gitu Mas Ferry ya. Semua ada manfaat. Apapun bisa dimanfaatkan, apapun bisa dijadikan cuan, dijadikan uang. Maka dari itu, mari tetap semangat berkarya, berusaha, jalan-jalan, cari potensi yang ada, aplikasikan, jadikan cuan. Seperti itu. Ngoten Mas Ferry ya. Oke, terima kasih pemirsa Banyuwangi TV. Tetap ikuti terus program di Man Untung Jalan-Jalan spesial kita mengupas dunia usaha. Saksikan setiap hari Sabtu di Banyuwangi 1 TV. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga tetap sukses. Amin, Semakin amin, sukses. amin, amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.